wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kita bisa berkumpul di kelas dalam keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan terima kasih kepada Putra Willy Madaskan Tadineja SPDMPD atas bimbingan dan waktunya sehingga kami kelompok 2 dapat mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ceramah. Namun sebelum masuk ke materi, izinkan oleh kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Risa Siti Sofania dengan akhir NPM 049 sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Maya Saita dengan akhir NPM 052 sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Mutiara Simadini dengan akhir NPM 046. Perkenalkan, nama saya Naila Musyifah Nurulfa dengan NPM akhir 046. Perkenalkan, nama saya Zahra Iqbali dengan akhir NPM 051 sebagai pemateri pertama. Baik, karena telah usai, kita langsung masuk saja ke materi utama yang akan disampaikan oleh Maya. Kepada Maya, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan mengenai ceramah. Ceramah adalah salah satu metode komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada audiens dalam bentuk penjelasan atau pemaparan materi. Biasanya ceramah dilakukan secara lisan dan terstruktur, di mana seorang pembicara atau penceramah menyampaikan materi kepada sekelompok orang atau audiens. Metode ini digunakan dalam berbagai konteks seperti pendidikan, dakwah, seminar, dan pelatihan. Meskipun ceramah umumnya dilakukan secara satu arah dalam beberapa kasus, setelah ceramah selesai, pembicara dapat memberikan kesempatan kepada audiens untuk bertanya atau berdiskusi yang kemudian mengubah komunikasi menjadi dua arah. Ini adalah bentuk interaksi yang memberikan ruang bagi audiens untuk memberikan masukan, bertanya, atau mengklarifikasi hal-hal yang belum dipahami. Ceramah yang efektif adalah ceramah yang mampu menciptakan suasana yang mengundang audiens untuk terlibat, meskipun pada prinsipnya ceramah adalah komunikasi satu arah. Dalam melaksanakan ceramah, seorang penceramah tidak hanya menggunakan kata-kata atau bahasa lisan saja, tetapi juga harus memperhatikan bahasa tubuh dan kelantangan suara agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan jelas dan efektif oleh audiens. Keterampilan berbicara ini memerlukan usaha lebih untuk menjaga fokus audiens, menyampaikan materi dengan tepat, serta memastikan bahwa informasi yang diberikan tidak disalahpahami. Ceramah juga seringkali dilakukan oleh pemuka agama yang memiliki pengetahuan dalam bidang tersebut dengan tujuan untuk memberi nasihat atau edukasi kepada masyarakat. Dengan demikian, ceramah bukan sekedar berbicara, tetapi juga mencakup penggunaan berbagai teknik komunikasi yang mendalam untuk menyampaikan pesan dengan efektif. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis ceramah. Yang pertama yaitu ada jenis ceramah persuasif. Ceramah persuasif yaitu jenis ceramah yang bertujuan untuk membujuk atau mempengaruhi audiens agar melakukan atau mengikuti suatu tindakan atau pemikiran tertentu. Ceramah ini tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga berusaha untuk meyakinkan audiens agar mereka menerima atau menerapkan ide atau saran yang diberikan oleh penceramah. Selanjutnya ada ceramah informatif. Ceramah informatif adalah jenis ceramah yang bertujuan untuk memberikan informasi yang penting, aktual, dan relevan kepada audiens mengenai suatu peristiwa, topik, atau isu tertentu. Tujuan utama ceramah informatif adalah untuk memberikan pengetahuan atau wawasan baru kepada audiens tanpa memaksa mereka untuk mengambil tindakan tertentu. Informasi yang disampaikan bersifat objektif dan mengutamakan fakta serta data yang valid. Lalu selanjutnya ada ceramah naratif. Ceramah naratif adalah jenis ceramah yang mengangkat kisah atau cerita peristiwa masa lalu yang mungkin belum banyak diketahui oleh audiens. Ceramah ini bertujuan untuk menginformasikan, menghibur, atau memberikan pelajaran melalui cerita yang menarik, biasanya berupa pengalaman nyata atau sejarah
telah menyampaikan materi. Selanjutnya, materi kedua yang akan disampaikan oleh Rudy kepada ya, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan materi dari materi sebelumnya, yaitu ceramah rekreatif. Ceramah rekreatif kerap kali digunakan oleh para penceramah dengan tujuan untuk menghibur para penyimak dengan dicampuri oleh stand up komedi atau sedikit komedi lainnya di tengah-tengah penyampaian visi ceramah tersebut. Lalu diadakannya permainan kata yang disusun penceramah kepada para penyimaknya dalam jenis ceramah ini. Maka dengan melakukan hal tersebut akan terjadi rekreasi yang mana ini dapat membuat para pendengar berpikir dan mendapatkan fokus. Lalu setelah memahami isi atau maksud penceramah, biasanya para pendengar akan tertawa dan merasa terhibur. Hal itulah yang lebih mudah diingat oleh para penyimak karena membuat lebih menarik. Selanjutnya ada ceramah argumentasi. Ceramah argumentasi adalah yang memiliki konsep tukar pikiran dengan pendengar dan juga berdebat mengenai topik atau peristiwa secara langsung. Biasanya juga hanya dilakukan oleh orang yang sudah ahli dan memiliki wawasan yang sangat luas. Untuk selanjutnya, struktur ceramah yang terdiri dari pendahuluan, tujuan ceramah, ilustrasi atau contoh, dan kesimpulan. Yang pertama ada pendahuluan. Pada bagian ini digunakan sebagai waktu untuk memperkenalkan topik ceramah dan menarik perhatian audiens untuk dapat memperhatikan dengan seksama. Yang kedua ada tujuan ceramah, yaitu untuk menjelaskan mengenai suatu hal yang ingin dicapai melalui ceramah sebagai medianya. Yang ketiga ada isi ceramah, yaitu bagian utama dari ceramah tersebut yang berisi pemaparan informasi ataupun argumen yang berkaitan dengan topik yang ingin disampaikan tadi. Yang keempat ada ilustrasi atau contoh, yaitu kasus untuk memberikan contoh-contoh dalam memperkuat argumen dan mempermudah pemahaman audiens terhadap konteks pembahasan dan dapat mengambil tujuan yang hendak disampaikan oleh penceramah dengan lebih baik. Dan yang terakhir ada kesimpulan, yaitu menyimpulkan hasil secara keseluruhan dari isi ceramah serta poin-poin utama ceramah dan membuat pernyataan yang kuat untuk meyakinkan argumen penceramah dalam isi ceramahnya. Mungkin cukup sekian dari saya memberikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rudy yang telah memaparkan materi kedua. Selanjutnya adalah materi ketiga yang akan disampaikan oleh Naila kepada Naila. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi mengenai struktur pencerahan lanjutan dari pemateri kedua. Struktur pencerahan adalah serangkaian langkah yang harus ditempuh oleh seorang penceramah untuk menyampaikan pesan yang efisien dan efektif dan mampu memukau serta meyakinkan audiens. Adapun struktur penceramah meliputi yang pertama yaitu persiapan. Pada bagian ini, penceramah mempersiapkan materi yang hendak disampaikan dan menentukan tujuan yang diinginkan oleh penceramah melalui isi ceramah yang akan disampaikan. Kemudian, penceramah harus memahami atau mengetahui audiens yang akan dihadapi sehingga penceramah dapat mempersiapkan teknik yang sesuai dengan jenis audiens yang akan dihadapi. Yang kedua yaitu pembukaan. Pada bagian ini penceramah memperkenalkan diri sebagai penyampai ceramah dan menarik perhatian audiens melalui gurauan dengan konteks yang disesuaikan dengan topik ceramah yang dibawakan. Kemudian yang ketiga yaitu pendahuluan. Pada bagian ini penceramah memperkenalkan topik yang hendak disampaikan dan membuat transisi dari pembukaan ke bagian utama ceramah secara menarik guna menguatkan perhatian audiens sebelum masuk ke bagian. Yang keempat yaitu isi ceramah. Bagian utama dari ceramah ini yaitu penceramah memaparkan informasi yang hendak disampaikan, menyampaikan argumen, dan mengilustrasikan dari topik yang disampaikan. Yang kelima yaitu penutup. Penutup ini berisi kesimpulan dari keseluruhan ceramah, memberikan pesan yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Pada bagian ini, penceramah mengakhiri ceramah dengan memberikan ucapan terima kasih dan mengakhiri dengan kata-kata motivasi
dan berkaitan dengan topik yang dibahas, guna memberikan kesan akhir yang kuat dan melekat bagi audiens. Kemudian yang selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan oleh penceramah. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh penceramah yang pertama yaitu memahami informasi yang hendak disampaikan. Seorang penceramah harus benar-benar memahami informasi yang akan disampaikan agar ceramah menjadi lebih jelas, menarik, dan juga dapat diterima oleh audiens. Informasi dalam ceramah dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu berdasarkan fungsi. Maksudnya yaitu informasi dalam ceramah memiliki tujuan atau manfaat tertentu. Ada dua jenis utama pada fungsi ini. Yang pertama yaitu informasi edukatif yang bertujuan untuk menambah pengetahuan dan wawasan audiens. Yang kedua yaitu informasi hiburan, disampaikan untuk menghibur atau menyenangkan audiens seperti menyampaikan kisah inspiratif. Yang kedua yaitu berdasarkan format penyajian informasi. Maksudnya yaitu bagaimana informasi tersebut disajikan dalam bentuk teks atau media lainnya. Beberapa format umum yang digunakan dalam ceramah meliputi yang pertama yaitu tulisan. Informasinya bisa berasal dari artikel, berita, jurnal, atau karya sastra. Yang kedua yaitu lisan. Ceramah atau informasi yang disampaikan secara langsung dalam bentuk dialog atau pidato. Yang ketiga yaitu audio visual. Informasi atau ceramah yang disampaikan melalui video atau gambar untuk memperjelas materi ceramah. Yang ketiga yaitu berdasarkan lokasi peristiwa. Maksudnya yaitu informasi disesuaikan dengan tempat atau lokasi kejadian agar lebih berkaitan bagi audiens. Jenisnya meliputi yang pertama yaitu lokal. Informasi berkaitan dengan daerah setempat dan tertentu, misalnya yaitu perkembangan budaya lokal. Yang kedua yaitu nasional. Informasi yang berhubungan dengan tingkat negara. Yang ketiga yaitu internasional. Informasi yang membahas kejadian global. Kemudian yang keempat yaitu berdasarkan bidang kehidupan. Maksudnya yaitu informasi dalam ceramah bisa berfokus pada bidang tertentu agar lebih spesifik dan mudah dipahami. Contohnya yaitu pada bidang pendidikan, olahraga, musik, dan sastra. Pada bidang olahraga bisa menyampaikan mengenai manfaat olahraga, terkait budaya bisa berkaitan dengan tradisi masyarakat, nilai-nilai adat, atau perkembangan budaya yang sedang berkembang di masyarakat. Dengan memahami kategori informasi ini, seorang penceramah dapat menyusun materi ceramah dengan lebih baik dan menyesuaikannya dengan kebutuhan serta minat audiens. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nela karena telah menyampaikan materi yang terakhir. Selanjutnya materi yang keempat akan disampaikan oleh Jana. Pada Jana disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi terkait penyusunan bahan ceramah. Sebelum menyampaikan ceramah, seorang penceramah tentunya harus memahami bagaimana caranya menyusun suatu bahan ceramah dengan baik. Adapun yang harus diperhatikan dalam penyusunan bahan ceramah diantaranya kemampuan mengenali konteks. Mengenali konteks berarti mengenali audiens ceramah dan situasi yang akan dihadapi. Hal ini perlu diperhatikan untuk menyesuaikan isu atau topik yang akan disampaikan serta bagaimana cara penyampaiannya. Harus berbeda tergantung audiensnya. Jadi jangan disamaratakan. Lalu yang kedua ada kemampuan menentukan topik. Seorang penceramah sebaiknya mempertimbangkan beberapa hal saat memilih ceramah. Di antaranya kesesuaian topik dengan latar belakang serta pengetahuan pendengar. Kemudian apakah topik yang dipilih dapat menarik perhatian audiens untuk mendengarkan. Kemudian penentuan ruang lingkup topik yang jelas dan spesifik agar kegiatan ceramah lebih efisien dan efektif. Kemudian menyesuaikan topik dengan waktu dan situasi yang ada, serta menghubungkan informasi faktual ke dalam ceramah. Contohnya melalui ilustrasi yang dapat membuat audiens lebih tertarik. Kemudian yang ketiga ada penyusunan kerangka ceramah. Topik, pesan, dan argumen yang akan disampaikan oleh penceramah harus disusun dengan rapi untuk menghindari kebingungan di pikiran audiens.
serta memastikan tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam proses ceramah. Kerangka disusun dalam 3 hal. Yang pertama itu pengenalan isu, kemudian rangkaian argumen, serta penegasan kembali. Kemudian yang keempat ada bahan yang dikumpulkan dan dipilih. Sebaiknya disajikan oleh penceramah adalah bahan yang bersifat aktual dan bervariasi. Tujuannya untuk menarik perhatian audiens agar lebih tertarik mendengarkan serta menghindari rasa bosan. Pengumpulan bahan dapat dilakukan melalui berbagai sumber seperti surat kabar, naskah ceramah yang tersedia, majalah, cerita atau humor yang relevan. Kemudian yang kelima ada isi dan struktur teks dari penyampaian ceramah. Yang pertama ada pengenalan isu, yaitu berisi topik atau gambaran permasalahan umum. Kemudian yang kedua ada rangkaian argumen, yaitu uraian pendapat dan fakta-fakta. Dan yang ketiga ada penegasan kembali, yaitu simpulan, rangkuman, penguatan atau saran. Kemudian yang keenam ada kebahasaan. Kebahasaan dalam teks penyampaian ceramah. Yang pertama menggunakan kata sapaan yang tepat dan dapat menarik perhatian audiens. Yang kedua ada memakai kata ganti orang pertama yang merujuk pada diri penceramah. Yang ketiga menggunakan pernyataan dan definisi yang mudah dimengerti. Yang keempat menyertakan kata-kata teknis atau istilah yang relevan dengan topik ceramah. Yang kelima memiliki kata-kata yang menggambarkan hubungan sebab akibat sesuai dengan latar belakang audiens. Yang keenam menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan temporal, perbandingan, pertentangan. Yang ketujuh menggunakan kata kerja mental. Kemudian ada pengembangan materi dari isu faktual. Yang pertama ada kata-kata yang dipilih harus jelas. Yang kedua memilih kata yang harus tepat. Memilih katanya harus tepat. Yang ketiga kata-kata yang dipilih harus menarik. Kemudian ada menyunting teks ceramah. Yang pertama memahami teknik menulis yang baik. Yang kedua memahami dengan jelas isu atau topik yang dibahas. Yang ketiga mengerti dan mengikuti kebahasaan yang berlaku di aturan-aturan. Kemudian yang terakhir ada memahami teknik-teknik berceramah. Yang pertama itu lafal, yaitu cara pengucapan kata atau bunyi bahasa yang benar. Yang kedua intonasi atau nada, yaitu perubahan tinggi rendahnya suara dalam pengucapan kalimat. Dan yang terakhir sikap tubuh yang harus dinamis dan bervariasi. Sekian dari saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dihara selaku pemateri keempat yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya di sini saya akan menyimpulkan materi dari awal sampai akhir, yaitu ceramah adalah metode komunikasi lisan yang bertujuan memberikan wawasan kepada audiens. Biasanya bersifat satu arah, meskipun bisa melibatkan interaksi. Keberhasilan ceramah bergantung pada kejelasan bahasa, suara lantang, dan bahasa tubuh yang mendukung. Terdapat beberapa jenis ceramah seperti persuasif atau mengajak, informatif, naratif, rekreatif, dan argumentatif. Masing-masing memerlukan teknik penyampaian yang berbeda. Struktur ceramah mencakup pendahuluan, tujuan, isi, dan kesimpulan. Penceramah harus memahami materi, mengenali audiens, serta menggunakan bahasa yang tepat agar ceramah efektif. Dengan persiapan matang dan penyampaian yang baik, informasi dapat diterima dengan jelas oleh audiens. Baik, selanjutnya adalah sesi. Setiap sesinya memberi kesempatan kepada 3 orang penanya. Pada yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Andi tereliminasi. Ada yang Maaf. Jadi memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Zahwa Nabila Sejadi dengan akhir STM 015. Izin bertanya kepada kelompok 2. Untuk pertanyaannya, apa saja perbedaan pendekatan yang sebaiknya digunakan saat menyampaikan ceramah kepada audiens yang berbeda latar belakang pendidikan?
Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Jawa atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Widya. Baik, perkenalkan nama saya Widya dengan ID SPM 062. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh penceramah yang pertama, memahami informasi yang disampaikan. Bagaimana jika suatu informasi yang disampaikan bertentangan dengan pengetahuan dan keyakinan audiens? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Widi atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Lain. Baik, perkenalkan nama saya Nela Yuda, SPM 057. Izin bertanya, apa yang membedakan antara ceramah dengan pidato? Terima kasih. Terima kasih kepada Nela atas pertanyaannya. Baiklah, kepada teman-teman yang sudah bertanya, terima kasih. Izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dan hal ini. Waktu kami telah selesai. Saya selanjutnya menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan yang akan dijawab adalah dari Widi terlebih dahulu ya. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika suatu informasi yang disampaikan bertentangan dengan pengetahuan dan keyakinan audiens? Akan dijawab oleh Naila. Kepada Naila disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Widi. Pertanyaannya yaitu, bagaimana jika suatu informasi yang disampaikan oleh penceramah bertentangan dengan pengetahuan dan keyakinan audiens? Ketika suatu informasi yang disampaikan bertentangan dengan pengetahuan dan keyakinan audiens, situasi ini bisa menimbulkan beberapa reaksi mulai dari ketidaksetujuan, penolakan, hingga penting bagi penceramah untuk memahami audiens dan menyusun strategi komunikasi yang efektif. Nah, di antara dari beberapa cara yang bisa dilakukan oleh penceramah, yaitu menyajikan fakta secara objektif. Jika informasi yang disampaikan berbasis fakta atau data ilmiah, penting untuk menyajikannya secara objektif dan didukung oleh sumber yang terpercaya, dan juga harus menghindari nada dan juga intonasi yang terkesan memaksa atau merendahkan keyakinan audiens, karena hal ini dapat meningkatkan rasa penolakan yang tinggi terhadap audiens. Yang kedua yaitu membangun komunikasi atau membangun dialog dengan audiens dapat dilakukan melalui pendekatan empati, mengakui bahwa ada perbedaan pandangan dan membuka ruang untuk dialog dengan audiens yang merasa bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh penceramah. Nah, dengan menggunakan pendekatan dialog ini, audiens dapat menerima menerima apa yang disampaikan oleh penceramah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Nanya. Terima kasih kepada Ada teman yang pertanyaan? menjawab pertanyaan dari Widi. Apakah jawaban? Bagi teman-teman yang menambahkan atau menjawab, boleh. Ya, Kak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah dengan aliran NPM 067. Izin menambahkan jawaban dari pertanyaan Widi tadi mengenai bagaimana jika suatu informasi yang disampaikan bertentangan dengan pengetahuan dan keyakinan audiens. Ada beberapa yang bisa dilakukan agar tetap efektif dan tidak menimbulkan resistensi yang berlebihan gitu. Caranya benar kata tadi Naila, yaitu menggunakan fakta dan tentunya data. Jadi jika informasi yang disampaikan berdasarkan bukti, referensi atau penelitian yang valid, itu bisa
dan tunjukkan bahwa kita tuh memahami sudut pandang audiens sebelum memberikan sudut pandang yang lain. Lalu gunakan cerita atau analogi. Kadang-kadang kan cerita atau analogi itu lebih bisa diterima daripada penjelasan langsung ya. Nah, gunakan kisah yang relevan agar audiens lebih terbuka terhadap ide baru. Lalu yang terakhir itu hormati keyakinan dan perspektif audiens. Jika suatu informasi bertentangan dengan keyakinan mereka, penting untuk kita tetap menghormati sudut pandang mereka tanpa merendahkan pendapat mereka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan apresiasi. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan dari Lela. Pertanyaannya, apa yang membedakan antara ceramah dan pidato? Yang akan dijawab oleh Zahra. Pada Zahra, disilakan. Baik, izinkan saya untuk membacakan kembali pertanyaannya. Apa yang membedakan antara ceramah dan pidato? Ceramah dan pidato ini memiliki perbedaan utama dalam tujuan, gaya penyampaian, dan interaksi dengan audiens. Dalam tujuan ceramah, tujuan untuk memberikan pengetahuan atau pemahaman tentang suatu topik, biasanya bersifat keagamaan, pendidikan, atau sosial. Sedangkan dalam pidato, bertujuan untuk menyampaikan gagasan, untuk mempengaruhi atau mengajak audiens melakukan sesuatu. Kemudian dalam gaya penyampaian ceramah, biasanya lebih santai, interaktif, dan bisa melibatkan tanya jawab dengan audiens. Sedangkan dalam pidato lebih formal, terstruktur, dan biasanya tidak melibatkan interaksi langsung dengan audiens. Kemudian konteks dalam situasi ceramah umumnya disampaikan dalam konteks keagamaan, pendidikan, atau seminar, sedangkan pidato biasanya digunakan dalam acara resmi seperti peringatan hari besar, kampanye, politik, atau upacara. Jadi meskipun keduanya berbentuk komunikasi lisan, ceramah lebih bersifat edukatif dan interaktif, sementara pidato lebih persuasif dan formal. Terima kasih, saya membacakan pertanyaan. Terima kasih kepada Zahra karena telah menjawab pertanyaan dari Lela. Apakah cukup jawabannya, Lela? Bagi yang ingin menambahkan atau menyanggah, disilakan. Ayo. Apabila tidak ada, akan dilanjut ke pertanyaan dari Jahwan. Pertanyaannya adalah, apa saja perbedaan pendekatan yang sebaiknya digunakan saat menyampaikan ceramah pada audiens yang berbeda latar belakang dan pendidikan? Yang akan dijawab oleh Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Jawa, yaitu apa saja perbedaan pendekatan yang sebaiknya digunakan saat menyampaikan ceramah kepada audiens yang berbeda latar belakang pendidikan. Saat menyampaikan ceramah kepada audiens dengan latar belakang pendidikan yang berbeda, pendekatan yang digunakan harus disesuaikan agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan lebih baik oleh semua peserta. Ada beberapa perbedaan pendekatan yang sebaiknya digunakan. Yang pertama, audiens dengan latar belakang pendidikan tinggi. Ada beberapa cara, yaitu yang pertama, pendekatan intelektual dengan menggunakan konsep-konsep yang lebih kompleks dan berbasis teori yang relevan dengan topik, dan menggunakan referensi akademik, yaitu sertakan data, studi kasus, dan referensi dari penelitian atau literatur ilmiah untuk memperkuat argumen. Yang kedua, audiens dengan latar belakang pendidikan menengah atau dasar. Ada beberapa caranya, yaitu yang pertama dengan menggunakan pendekatan praktis dan aplikatif yang berfokus pada penerapan konsep yang relevan dalam kehidupan sehari-hari, dan yang kedua menggunakan bahasa sederhana dan jelas. Yang ketiga, contoh nyata dan visual, sertakan banyak contoh konkret dan visual untuk memudahkan pemahaman. Lalu yang ketiga, ada audiens campuran yang beragam latar belakang pendidikan. Ada beberapa caranya, yaitu dengan menggunakan pendekatan terstruktur. Mulailah dengan penjelasan dasar yang bisa dipahami oleh semua audiens, lalu secara bertahap beralih ke penjelasan yang lebih mendalam untuk audiens dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi. Mungkin cukup sekian. Terima kasih kepada yang menjawab pertanyaan dari Jawa. Jawa, apa jawabannya?
teman-teman yang ingin menyanggah atau menambahkan, boleh disilakan. Apabila tidak ada, akan dilanjut ke sesi kedua. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh angkat tangan. Boleh dari Sania, Rani, Mega. Maaf ya kita Video sorangan. video sorangan. kita Emang di kapal bercanda. Yoga hari ini. pertanyaan kedua dari Rani. Perkenalkan, saya Rani Randania dari PMS Teknologi 3. Izin bertanya terkait jenis-jenis ceramah, yaitu salah satunya ceramah naratif. Apakah ceramah naratif ini dapat digunakan efektivitasnya dalam berbagai situasi dan kondisi audiens, atau apakah ada kondisi tertentu di mana ceramah naratif kurang cocok digunakan? Terima kasih. Terima kasih kepada Rani atas pertanyaan. Pertanyaan ketiga Ya, Mega. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Mega Nurrohman. Iya, atuh iya, tong gitu. Tong dijo. Aja dok. Membuat audiens lebih tertarik dan efektif dalam menyimak materi yang disampaikan oleh penceramah. Bagaimana cara seorang penceramah menentukan topik yang baik dan humor yang cukup? Terima kasih kepada Mega. Aja dah aku mah. Terima kasih kepada yang pada baik dan kedua teman-teman ada activity yaitu Cikbuk. Cik. Kalau saya Cikbuk. Kalau saya bilang cik, kalian tepuk tangan satu kali. Kalau saya bilang buk, kalian tepuk paha. Bisa? Bisa. Ya, ini kalau bisa, sebenarnya ada lebih. Dicoba ya. Cik, bum, cik, bum, cik cik bum bum, bum bum cik, bum cik bum. Oh, pelan ke ini ya, pelan. Cik, bum, cik bum, cik cik, bum bum, cik bum cik bum, cik bum cik bum bum. Enggak. Ganti sama apa? Cik, kita belum sama. Enggak. Gantian. Cik, Lagi mau cik, cik cik, cik 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 bum, cik 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 bum bum bum, cik 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 bum 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 bum. Agak ini nggak sama ada yang ganti saya. Ganti SDK-nya itu puisi berantai. Ya, berantai. Jadi saya ngucapin satu kata, nanti dilempar, tapi ngucapinnya itu harus kayak pas baca puisi. siap. Terus kayak nah itu gini kalau saya tuh bilang mengatakan saya tuh mengatakan pohon. Nah kayak sama saya dilempar ke Sania. Nah nanti Sania tuh harus nyambungin tapi harus dengan Oleh saya menyambungkan menyambungkan kepada Sania
Bisa. Satu kata. Ayo please. Satu, tiga. Ngerti, paham. Dimulai dari saya apa? Dari kalian. Dari Anda. Mantan. Yuki. Terindah. Alifa. Meledak. Meledak lagi. Dor. Akil. Pistol. Cepat, lebih cepat. Suara. Suaranya sangat suaranya Jack nyari Boleh, kalau yang nyari Melebihi. Yoga. Letusan. Widi. letusan bom. Selanjutnya adalah menjawab pertanyaan dari Parah. Jadi ya kan nih, lu tahu kan nih, Pertanyaan pertama itu lu kan tahu nih. Pertanyaannya, bagaimana cara menggunakan storytelling dalam ceramah tanpa mengalihkan fokus dari pesan yang ingin disampaikan yang akan dijawab oleh Jahran. Pada Jahran, silakan. Baik, izin membacakan kembali pertanyaannya. Bagaimana cara menggunakan storytelling dalam ceramah tanpa mengalihkan fokus pesan yang disampaikan? Baik, ada beberapa cara. Salah satunya pilih kisah yang relevan. Jadi gunakan cerita yang benar-benar mendukung inti ceramah. Kemudian pastikan kisah tersebut memiliki kaitan langsung dengan pesan yang disampaikan. Kemudian gunakan struktur cerita yang jelas, seperti pembukaan, konflik atau tantangan, kemudian solusi dan hikmah. Kemudian ada buat cerita singkat dan padat. Jadi hindari cerita yang terlalu panjang atau terlalu banyak detail yang tidak relevan. Kemudian fokus pada inti cerita agar tidak mengalihkan perhatian dari pesan utama. Gunakan ekspresi dan nada suara yang menarik. Variasikan intonasi dan ekspresi agar cerita lebih hidup. Kemudian sesuaikan gaya penyampaian dengan emosi dalam cerita. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Jahra yang telah menjawab pertanyaan dari Sania. Kepada yang ingin menyampaikan atau menambahkan slide kepada Nikita. Enggak. Baik, perkenalkan nama saya Nikita Tulia dengan ID NPM 058. Di sini saya akan menambahkan jawaban yang telah Jahra sampaikan. Nah, benar ya apa yang disampaikan oleh Jahra. Di sini saya hanya ingin menambahkan sedikit saja. Ada beberapa cara yang bisa digunakan agar
membuat storytelling dan ceramah itu tetap menarik, tetapi audiens itu tetap fokus kepada inti pesannya. Nah, yang pertama itu bangun koneksi emosional dengan audiens. Nah, jadi bisa menggunakan cerita yang bisa membuat audiens itu merasakan perasaan emosi seperti harapan, kegembiraan, atau bahkan kesedihan. Nah, di sini teman-teman bisa menyesuaikan cerita dengan pengalaman audiens agar mereka lebih terhubung secara emosional. Kemudian teman-teman juga bisa menyelipkan cerita di momen yang tepat. Nah, jangan menggunakan terlalu banyak cerita dalam satu ceramah, tetapi kemudian gunakan juga cerita sebagai pembuka untuk menarik perhatian ataupun sebagai penutup untuk memperkuat pesan. Kemudian dalam penyampaian ceritanya, teman-teman harus menyampaikan dalam gaya yang bisa membuat audiens itu merasa hidup, misalkan dengan menggunakan ekspresi wajah, intonasi suara, dan gerakan tubuh untuk lebih bisa menghidupkan cerita. Kemudian yang terakhir itu teman-teman bisa menghubungkan kembali ke pesan utama setelah cerita selesai. Jelaskan bagaimana cerita itu dapat mendukung inti dari ceramah. Jangan biarkan cerita itu menjadi sekedar hiburan tanpa ada makna yang jelas. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih. Kita beri apresiasi kepada PP. bagi teman-teman yang ingin menambahkan lagi bahwa apabila tidak ada akan dilanjut ke pertanyaan kedua dari Latif. Pertanyaannya, apakah ceramah naratif efektif digunakan dalam berbagai situasi dan kondisi audiens, atau ada kondisi tertentu di mana ceramah naratif kurang cocok digunakan? Yang akan dijawab oleh Maya. Pada Maya disilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rani. Pertanyaannya adalah, apakah ceramah naratif efektif digunakan dalam berbagai situasi dan kondisi audiens, atau ada kondisi tertentu di mana ceramah naratif kurang cocok digunakan? Ceramah naratif adalah metode berbicara yang menggunakan cerita atau narasi untuk menyampaikan pesan. Gaya ini sering digunakan untuk membuat pesan lebih hidup, menarik, dan mudah diingat oleh audiens. Ceramah naratif efektif digunakan, yang pertama, cocok digunakan saat pembicara ingin menyentuh emosi audiens, misalnya dalam ceramah motivasi, keagamaan, atau kampanye sosial. Lalu yang kedua, efektif dalam situasi yang bertujuan mengajarkan pelajaran hidup seperti di sekolah, ceramah agama, atau seminar pengembangan diri. Cerita memudahkan audiens untuk memahami pesan moral yang ingin disampaikan. Lalu yang ketiga, cocok digunakan saat membahas konsep sulit. Menyisipkan cerita dapat membantu audiens membayangkan situasi nyata sehingga lebih mudah memahami materi. Lalu ceramah naratif kurang cocok digunakan saat rapat bisnis, presentasi ilmiah, atau konferensi formal yang membutuhkan penyampaian informasi langsung dan padat. Cerita panjang bisa membuang waktu dan mengalihkan fokus dari inti pesan. Lalu yang kedua, dalam situasi di mana audiens lebih menghargai fakta, data, atau bukti ilmiah seperti seminar akademis atau laporan teknis. Cerita emosional bisa dianggap kurang serius atau tidak relevan. Lalu yang ketiga, ada saat membahas isu yang membutuhkan kehati-hatian seperti bencana alam, kematian, atau masalah hukum, penggunaan cerita yang tidak tepat bisa dianggap sensitif. Kesimpulannya, ceramah naratif efektif jika tujuannya membangun koneksi emosional, menyampaikan pesan moral, atau menjelaskan konsep kompleks dengan cara yang mudah dipahami. Namun, metode ini kurang cocok di situasi yang membutuhkan penyampaian informasi cepat, data konkret, atau saat berbicara kepada audiens yang mengharapkan komunikasi formal dan langsung. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya keluarkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Maya atas jawabannya. Tadi apakah cukup? Bagi teman-teman yang ingin menambah atau menambahkan, boleh disilakan. Apa
apabila tidak ada, akan dilanjut ke pertanyaan dari Mega. Pertanyaannya, untuk membuat audiens lebih tertarik dan efektif dalam menyimak materi yang disampaikan oleh penceramah, bagaimana cara seorang penceramah menentukan topik yang baik dan humor yang cukup dalam penyampaian materi yang akan disampaikan? Yang akan dijawab oleh Mutia pada Mutia dulu. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mega, yaitu untuk membuat audiens lebih tertarik dan efektif dalam menyimak materi yang disampaikan oleh penceramah, bagaimana cara seseorang penceramah menentukan topik yang baik dan humor yang cukup dalam penyampaian materi yang akan disampaikan. Untuk membuat audiens lebih tertarik dan efektif dalam menyimak materi, penceramah perlu memilih topik yang relevan dan menarik minat audiens. Topik yang baik adalah yang berkaitan langsung dengan kebutuhan, masalah, atau ketertarikan audiens. Mengenai humor, penceramah harus menggunakan humor yang ringan dan relevan dengan materi untuk mencairkan suasana, tetapi tetap menjaga keseriusan dan tidak mengalihkan perhatian dari inti pesan. Humor yang tepat dan dapat menciptakan keterhubungan emosional dan meningkatkan daya tarik audiens. Itu kemudian Kita jancok. Itu udah dibawa gini. Baik, terima kasih kepada Mutia yang telah menjawab pertanyaan dari Mega. Mega, apakah cukup jawabannya? Bagi teman-teman yang ingin menambahkan membahkan, boleh silakan. Ya, kepada Aida. Baik, perkenalkan saya Aisyah Solana Hadiki dengan bidang NPM 053. Maaf. Tadi kan dari Mega tuh pertanyaannya bagaimana cara seorang penceramah menentukan topik yang baik dan humor yang cukup dalam penyampaian materi yang disampaikan. Nah tadi sudah dijawab oleh Ida. Perlu memilih Tadi kan sudah dijawab bahwa perlu memilih topik yang relevan, terus harus menggunakan humor dan humor yang tepat. Ketika kita ketika seorang penceramah itu sudah menemukan bahan yang menarik, terusan yang bersifat aktual dan bervariasi, perlu memilih topik yang relevan, harus menggunakan humor. Bagaimana cara memulai ceramah? Bagaimana cara memulai ceramah agar dapat menarik perhatian audiens sejak awal? Ketika topiknya sudah sesuai terus bahannya bersifat aktual, bervariasi dan menarik. Tetapi kan terkadang audiens itu kan merasa bosan meskipun kita sudah menentukan topik yang tepat dan humor yang sudah ditentukan Nah, bagaimana cara memulai agar ceramah agar dapat menarik perhatian audiens sejak awal? Sekian dan terima kasih. Izin menjawabnya. Banyak ya metode yang bisa diambil. Salah satunya mungkin dengan menyanyikan sebuah lagu yang berkaitan dengan topik tersebut. Nanti Topik judi. Video yang akan ditayangkan ada contohnya yang akan menarik perhatian di awal perhatian audiens di awal, dan nanti pas waktu analisis juga akan saya serahkan. Mama nanti papa baca. Mungkin jika ada yang ingin menambahkan atau Itu yang judi. Widi? Ya, apabila tidak ada Menambahkan? akan dilanjut dengan penayangan 2 video. Diharapkan teman-teman dapat menyimaknya dengan baik karena setiap kelompok dari teman-teman diharapkan bisa menyampaikan hasil dari analisis 2 video yang akan ditayangkan oleh kami. 134. Aku di cut off lagi. Terakhir berapa? 9. Enggak, cagel. Yang udah siap oleh kelompok 1, 3, 4, 5. Yuk, kameramen pegang. Enggak, Widi. Cepat.
perkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Widya Melia dengan ajaran PM 062. Saya dari kelompok 4. Yang pertama akan mengomentari video yang pertama ya. Ceramah yang disampaikan memiliki pembawaan yang santai namun tetap penuh semangat sehingga mampu menarik perhatian pendengar. Gerakan tangannya luas, menambah kesan alami dan tidak kaku, membuat penyampaiannya semakin hidup. Terus humor yang disisipkan di sela-sela ceramah menjadi daya tarik sendiri sehingga suasana tetap ringan dan tidak monoton. Isi yang disampaikan tetap jelas dan mudah dipahami. Termasuk ceramah singkat. Termasuk ceramah singkat tetapi isi ceramah tersampaikan dengan jelas kepada audiens. Kemudian video yang kedua itu terlihat santai, kurang bersemangat ya daripada video yang pertama. Terus kurang terselip humor, jadi yang menonton tuh kurang Jenuh. Iya, bagian dari kelompok kami masih. Terima kasih kepada Rudy yang telah memaparkan analisisnya. Selanjutnya kepada kelompok 1, 3, dan 5. Boleh Ani. Perkenalkan, nama saya Rani Andania dari SMK 073. Menurut diskusi kelompok kami pada kelompok 3. Menurut diskusi kelompok kami, video yang pertama itu pembawaan ceramahnya santai, tidak terburu-buru, tidak terbata-bata, tidak kaku dan lancar. Lafal dan artikulasinya pas dan jelas, serta bahasa tubuh yang digunakan itu pas dan sesuai dalam memperjelas informasi. Sedangkan video yang kedua, jika dibandingkan dengan video yang pertama, pembawaannya itu lebih lambat sehingga terlihat tidak semangat, tetapi informasi yang disampaikan tetap dapat diterima dengan jelas dan baik. Lalu penggunaan kata yang awalnya baku tiba-tiba menggunakan kata yang tidak baku seperti di akhir. Oke, apa sih? Benar. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Rudy yang telah menyampaikan hasil analisisnya. Selanjutnya kepada kelompok 1 dan 5. Ya, boleh. Baik, perkenalkan, nama saya Dapa Maulana Ramadan dengan NPM 028. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok pertama. Saya mengenai video pertama dan kedua memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Untuk video pertama lebih menarik dari segi penyampaiannya karena memiliki gestur tubuh yang lebih percaya diri serta adanya keterbukaan dalam menyampaikan materi dan juga intonasinya lebih jelas. Kemudian terdapat irama dalam perkataan yang mempunyai keterkaitan tersendiri. Kemudian untuk video yang kedua, menurut kelompok kami kurang lugas dan juga intonasinya kurang jelas. Kemudian suasananya lebih serius. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada siapa yang telah memaparkan hasil analisisnya. Selanjutnya kepada kelompok 5. Baik, perkenalkan nama saya Dira Suda dengan ajaran PM 095. Di sini saya akan perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan menyampaikan perbedaan antara video pertama dan kedua. Untuk video pertama, poinnya dapat, terus terdapat sedikit humor yang membuat audiens menjadi tertarik. Gestur yang digunakan baik, pelafalannya jelas, Fisik. ekspresinya dapat. EP. Untuk video kedua, penyampaian materi, intonasinya kurang lantang dan kurang nyaring. Terus gestur tubuhnya kaku, tidak terdapat humor dan membuat penonton sedikit bosan. Sekian dari saya.
Tapi ingat, sabar bukan berarti diam saja. Kalau ada ujian, ya usaha juga. Kalau merasa ketinggalan pelajaran, jangan cuma sabar, tapi cari cara buat belajar lebih giat. Kalau IP di semester awal tidak sesuai harapan, jangan cuma sabar, tapi evaluasi dan perbaiki strategi belajar. Siap. Kalau merasa punya banyak teman, jangan cuma sabar diam di pos, tapi ikut organisasi dan kegiatan kampus. Betul? Betul. Ada yang bilang sabar itu ada batasnya. Menurut teman-teman, sabar ada batasnya tidak? Tidak. Ada. Ada. Sebenarnya Apa? ada batas itu kesabaran manusia, tapi kesabaran Allah. Masya Allah. Habibi. Makanya kalau kita diuji, jangan gampang menyerah. Contoh kecil, saat kita menunggu makanan di Raja Ayam, Mama Tidak suka raja ayam. ya apa deh Kak? Kopci. Kalau wifi kampus lemah, langsung marah-marah. Aneh kan? Jadi, mari kita latih sabar. Sabar bukan hanya saat susah, tapi juga saat senang. Jangan sampai saat menerima kiriman uang dari orang tua langsung boros, tapi pas akhir bulan malah merana. Semoga kita semua menjadi mahasiswa yang sabar tapi tetap berusaha. Jangan sabar untuk rezeki tanpa usaha, nanti yang tetap malah menagih hutang. Hujan gerimis, ember jadi terisi. Ada manis, mau bermisi. Selanjutnya praktik yang kedua akan disampaikan oleh Maya pada Maya di sana. Siap, ada Risa. Aku kan yang lihat si Amel step. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bunda Wali Kata Direja selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbicara dan teman-temanku semua yang saya cintai. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena nikmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Jangan lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad keluarga, sahabat dan kita selaku umatnya. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara mengenai tema yang sangat penting dalam hidup kita, yaitu belajar yakin bahwa rencana Allah jauh lebih baik. Masya Allah. Allahu Akbar. Teman-teman semua, hidup ini memang penuh dengan kejutan ya. Betul. Kadang kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita. Kita kecewa, kita sedih, bahkan mungkin kita merasa putus asa. Di sini teman-teman ada yang pernah merasakan? Ada ya, pastinya ada ya. Pastinya ada, pastinya semua orang pernah merasakan hal ini. Tapi teman-teman, satu hal yang harus kita ingat dan kita yakini dalam diri bahwa rencana Allah jauh lebih baik daripada rencana kita. Seringkali kita terlalu fokus pada keinginan dan rencana kita sendiri sampai kita lupa bahwa Allah mempunyai rencana yang jauh lebih baik dan lebih indah dari apa yang kita inginkan. Masya Allah. Takbir. Kita terlalu fokus pada satu titik, sedangkan Allah melihat keseluruhan gambaran dari hidup kita. Lalu teman-teman, bisa jadi kegagalan yang kita alami sekarang adalah cara Allah mengarahkan kita
baik. Terkadang apa yang kita anggap kegagalan justru malah menuju terkadang apa yang kita anggap kegagalan justru membawa kita menuju keberhasilan yang tidak kita terduga. Ini adalah bukti bahwa kita harus berusaha dan percaya bahwa ujian adalah bagian dari rencana Allah yang lebih baik. Teman-teman semua, mari kita terus berusaha dan berdoa karena bisa jadi Allah telah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik dan lebih indah dari apa yang kita perkirakan. Ayo kita hadapi ujian dengan ikhlas dan tetap semangat karena percaya pada rencana Allah adalah kunci ketenangan hidup. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya bicarakan hari ini dapat bermanfaat dan menginspirasi kita menjadi versi terbaik dari diri kita. Masya Allah. Teman-teman semua, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini gak apa-apa. Ditulisan. Hah? Ditulisan. Alah. Tuh, kapan si Umi? Kapan si Umi? Aneh kan? Itu tidak baik. Puji syukur adalah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hikmah serta hidayah sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah diridhoi oleh Allah ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yang baginda Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan keluarganya, kepada sahabatnya, juga tak lupa kepada umat yang taat kepada ajarannya. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan nama yang berjudul ghibah. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu ghibah? Tidak. Apakah di antara teman-teman ada yang suka ghibah? Ya. Ghibah berasal dari bahasa Arab yang artinya membicarakan seseorang yang tidak baik di belakangnya. Astagfirullah. Istighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Ulama tuh ghibah ayat mereview. 49 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah atas segala prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah di antara kalian menggunjing orang lain, dan janganlah di antara kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Astagfirullah. Dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa perilaku ghibah itu merupakan perilaku yang sangat keji, yang sejajar dengan memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati. Apakah di antara kalian suka memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati? Tidak. Saja tidak ya. Ayat ini juga mengingatkan kita bahwa ghibah tidak hanya berbicara ghibah tidak hanya berbicara tentang seseorang di belakangnya saja. Ghibah juga bisa menjadi dosa besar apabila kita melakukannya dengan sengaja. Astagfirullah. Ghibah sering terjadi karena berbagai alasan, di antara yang lainnya. Yang pertama, ingin menonjolkan diri. Ketika kita merasa diri kita lebih baik daripada yang lain, kita akan membicarakan kekurangan orang lain kepada yang lainnya. Yang kedua, dendam atau ketidakpuasan. Ketika kita merasa tersinggung atau merasa kita kecewa terhadap seseorang, kita cenderung mencari kesalahan orang lain sehingga kita membicarakan orang itu di belakangnya. Yang ketiga, hiburan atau mengisi waktu. Ghibah terkadang dianggap sebagai candaan untuk mengisi kekosongan waktu. Nah, terus untuk menghindari perbuatan ghibah, yang pertama, meningkatkan kesadaran diri kita. Contohnya seperti menyadari bahwa setiap perkataan yang kita lakukan atau yang kita ucapkan itu
akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berpikir sebelum berbicara. Ketika kita membicarakan orang lain, kita sebaiknya berintrospeksi dulu apakah diri kita itu lebih baik daripada orang lain. Dan yang terakhir, fokus kepada kebaikan. Alihkan perhatian kita dari keburukan orang lain, seperti menganggap kesalahan satu orang lain dan melupakan 1000 kebaikan yang orang lain lakukan terhadap kita. Yang saya sampaikan, mohon maaf apabila ada perkataan, sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah penampilan Gadijah pada jalan selatan. Salah cepapan. Jodoh Widi mana? Insya Allah jodoh. Jika orang Inggris mengucapkan hello, jika orang Jepang mengucapkan konnichiwa, jika orang Korea mengucapkan annyeonghaseyo, maka saya sebagai umat muslimah Masya Allah. Baik, bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kaifa halukum ya? Sebelumnya, jika saya bilang jamaah, bapak kali jawab ih. Saya yakin pasti banyak sekali di sini jamaah yang belum gandengan, betul? Betul. Sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Masya Allah. Alhamdulillah. Menuju kepada Idul banyak orang yang menanya apa ini kalau gandengannya, padahal calonnya saja belum ada. Betul apa betul jemaah? Baik. Jadi jodoh itu perkara masya Allah ya. Masya Allah. Terkadang jodoh seseorang adalah orang yang bahkan tidak terpikirkan sama sekali. Betul. Bisa jadi kita bertemu jodoh kita ketika kuliah. Ketika kita kerja, atau ketika kita di jalan dan ketemu kita, atau bahkan orang yang kita benci. Maka dari itu, dia memiliki lawan jenis hati-hati. Allah itu tahu apa yang terbaik untuk makhluknya. Meskipun kita tidak menyukai orang itu, jika sudah jodoh, kita mau bilang apa betul jemaah? Ya itulah bahasa ilahi jemaah ya. Masya Allah. Jemaah. Kita punya perasaan cinta kepada seseorang lawan jenis kita. Itu adalah hal yang biasa jemaah. Itu di luar hal kita. Masya Allah. Kami dan para sahabat sangat berempati kepada orang yang Kenapa? Kami dan para sahabat sangat berempati kepada orang yang jatuh cinta. Jemaah tahu? Karena ternyata cinta itu adalah siksa yang paling menyakitkan. Tetapi cinta juga adalah nikmat yang paling indah. Masya Allah ya jemaah.
sedang tersiksa seperti itu. Apalagi yang misalnya dia sudah memiliki gandengan tapi tidak jadi, atau dia cinta bertepuk sebelah tangan. Ada. Dengan sosok yang dia cintai. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwasanya yang setia terhadap kita hanyalah Allah. Betul. Masya Allah. Yang semua adalah kita hanyalah Allah. Supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Bagi yang belum bertemu dengan jodohnya, maka jamaah harus sabar. Siap. Sabar. Pasti akan datang seseorang yang terbaik menurut Allah untuk menemani kita, jamaah. Allah tahu siapa orangnya. Kita minta kepada Allah. Ya. Saya jatuh cinta kepada orang yang ya Allah, jadikanlah dia orang yang bisa membahagiakan saya. Jadi jamaah ini mendoakan sesuai kehendak Allah, bukan sesuai kehendak diri sendiri, jamaah. Betul. Jodoh Siap. itu tidak ada yang tahu. Betul. Karena jodoh itu sudah tertera di Lauhul Mahfuz. Penasaran? Semoga bermanfaat untuk jamaah sekalian. Iya, sama embung. Embung jodoh saya Gemasa itu saya Soganten. Baik, untuk penampilan ceramah selanjutnya akan ditampilkan oleh Naila. Pada Naila di sini. Siapa namanya itu? Naila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai ceramah ini, izinkan saya untuk berpantun terlebih dahulu. Cakep. Teman-teman boleh bilang cakep. Pergi ke pasar beli daun katu. Pulangnya sambil makan pepaya. Kalau nanti ada yang ngantuk, coba dicubit sama teman sebelahnya ya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, Islam serta ihsan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dirahmatinya. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan kita hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam Islam ukhuwah adalah kekuatan, persaudaraan adalah ikatan, dan saling peduli adalah kewajiban. Seperti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang penuh pelajaran tentang hak-hak muslim yang aman. Hakul muslimi alal muslimi sittun, idza laqitahu fasallim alaihi, wa idza da'aka fa'ajibhu, wa idza stansahaka fansahhu, wa idza 'atasa fahamidallahu fasammithu, wa idza marida fa'udhu, wa idza mata faqahu. Pertama, bila bertemu maka ucapkanlah salam, sejukkan hati dengan ucapan yang dalam. Assalamualaikum.
Semoga damai tercurahkan dan mengikat kasih dalam persaudaraan. Kedua, bila diundang maka penuhilah panggilan. Hadirkan diri sebagai penghormatan, sambung silaturahmi dengan kehadiran agar menumbuhkan cinta dalam kebersamaan. Masya Allah. Ketiga, bila diminta nasihat maka berikanlah dengan bijaksana, dengan kata-kata penuh makna bukan dengan celah. Bimbinglah dengan hikmah dan ketakwaan agar sahabat jatuh dalam kesalahan. Keempat, bila bersin dan meminta ampunan maka doakanlah. Ucapkan yang kamu hormati dengan tulus penuh rasa, mendoakan kebaikan bagi saudara agar mengalir pahala. Kelima, bila sakit maka jenguklah dengan perhatian, bawa doa dan kehangatan dalam sapaan, hiburlah agar hatinya tenang, semoga segera pulih dan sehat kembali datang. Keenam, bila meninggal dunia maka antarkanlah jenazahnya, iringi dengan doa dan ketulusan jiwa sebagai penghormatan terakhir yang mulia. Hadirin yang dirahmati Allah, 6 hak ini adalah bentuk cinta untuk memperkuat ukhuwah dalam ikatan yang nyata. Mari kita amalkan tanpa rasa enggan agar kita menjadi muslim yang penuh kebaikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum ditutup, izinkan saya untuk berpantun. Cakep. Acan. Makan siang dengan rendang. Cakep. Ditambah es kelapa muda. Semoga ceramahnya sudah panjang, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, itulah penampilan dari kami, penampilan ceramah dari kami. Selanjutnya adalah evaluasi dari teman-teman yang akan mengkritik, menganalisis penampilan kami pada kelompok 7, 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9. Boleh kalau kelompok yang sudah siap. Nik, maju Nik. Gak tahu. Makanya siapa? Kelompok 7, kelompok 8, kelompok 9. Ya, Mbak, akan cerita penampilan dan kelompoknya dari Perkenalkan, nama saya Perdita Joya Kevin dan akhiran NPM 063 dari kelompok 9. Dari Risa, penyampaiannya ceria sehingga tidak membuat suasana bosan dan mengantuk. Kekurangannya kata yang tidak baku. Kemudian Maya percaya diri dalam menyampaikan pesan sehingga informasi yang disampaikan sangat jelas. Kemudian Mutia kurang fokus pada audiens, kemudian terpaku pada teks, tetapi menyampaikannya ceria sehingga tidak membosankan. Kemudian Zahra, penyampaiannya diselingi oleh humor, jadi tidak monoton dan audiens terhibur, tapi masih membaca teks. Kemudian Naira, penyampaiannya Masya Allah, intonasinya pas, tetapi masih terpaku pada teks. Terima kasih. Yang terbaiknya Maya. ya, terima kasih kepada Erlita yang telah menyampaikan hasil analisis.
pertama itu Risa ya. Risa itu tadi sudah cukup bagus, menyelipkan nomor juga pada saat penyampaian. Jadi penyampaian ini tidak menonton. Namun tadi masih ada penyampaian yang tidak baku, misalnya kata cuma harusnya itu diri-diriannya, dan tadi masih kaku ya untuk gerak-gerik tubuhnya. Terus Maya tadi juga sudah cukup bagus, menyampaikan materi dengan tenang dan juga lancar. Namun masih terpaku dengan teks dan kurang menyelipkan humor. Terus untuk Mutia menyampaikan materi yang menarik, namun menurut kelompok kami itu kurang berekspresi dan masih terpaku pada teks. Untuk Jara Irfani itu juga sudah cukup bagus. Tadi pas pembukaan pas awal juga sudah memberikan humor, jadi audiens itu tertarik untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan. Menyelipkan humor juga pada penyampaian itu, jadi tidak monoton dan menarik, namun masih terpaku pada teks. Untuk Naila, penyampaian dengan tenang dan juga santai, namun sama tadi masih curi-curi pandang pada teks ya. Dan gerak-gerik tadi juga sudah cukup bagus. Menurut kelompok kami yang terbaik itu Maya. Baik, terima kasih kepada Lala telah menyampaikan hasil analisisnya. Selanjutnya pada kelompok cepat. Ekspresi cepat banget sedih. Siapa? Dari perwakilan kelompok 8. Untuk Risa, penyampaiannya bagus dan percaya diri, membuat audiens tertarik untuk mendengarkan ceramah. Namun terlalu banyak humor sehingga pesan yang disampaikan kurang jelas. Untuk Maya, ada kalimat yang terbata-bata saat menyampaikan ceramah. Namun saat penyampaian ceramahnya cukup bagus, bawaan yang kena, sehingga pesan yang disampaikan jelas. Untuk Mutia, saat menyampaikan ceramah kurang serius, terlalu banyak tertawa dan penyampaian ceramahnya terlalu buru-buru. Tetapi bagus saat menyampaikan ceramah karena percaya diri. Untuk Zahra, sama seperti Risa, saat menyampaikan ceramah membuat audiens merasa tertarik untuk mendengarkan ceramah karena tidak terlalu tegang menyampaikan ceramah, tetapi humor berlebihan sehingga kurang serius dan jelas. Untuk Naila, pembahasannya tenang, informasinya bagus, percaya diri, terus pesan yang disampaikan jelas, namun kurang interaksi sama audiens. Dengan audiens. Untuk faktor kebahasaannya cukup bagus, tetapi tidak semua menggunakan bahasa baku. Dari kelompok 8 yang baik itu Naila. Terima kasih kepada Naila dan kelompok 8 atas hasil analisisnya. Selanjutnya Bukan. Bidui cepat kecewa. Mana kelompok 7? Aduh ya Allah nyeri. Baik, perkenalkan saya Keisi Septiani dengan NPM 068 perwakilan dari kelompok 7. Semuanya bagus. Terus untuk Nisa itu bagus. Kalau katanya juga jelas. Maya juga sama. Ya pokoknya semuanya bagus, tapi yang paling bagus di antara semuanya tuh Zahra. Cepat senyum. Cepat bahagia. Cepat bahagia. Cepat bahagia. Mana tuh?